Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini. Kita mulai untuk kelas Global Political Economy. Di pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang classical political economy, baik itu setara dari perspektif ontologinya, kemudian epistemologi, dan unit of analysis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan memperdalam sedikit tentang classical political economy. Tapi sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ada, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan. Oke, alright. Tidak ada. Oke, kita kembali ke classical political economy. Jadi di pertemuan lalu kita membahas tentang ontologinya, kemudian epistemologinya, dan unit of analysis. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sedikit brief introduction dari classical international political economy, atau biasa juga dikenal dengan classical global political economy. Nah, kalau kita lihat dari runutan sejarahnya, maka generasi pertama dari classical political economy itu kita lihat dari generasi pertama ya. Generasi pertama itu dimulai di 1772, itu ketika Adam Smith memperkenalkan teori yang disebut dengan invisible hand. Jadi Adam Smith itu Anda pasti sudah tahu menulis buku The Wealth of Nations, yang salah satu teori yang terkenal di buku itu adalah invisible hand. Nah, di buku The Wealth of Nations juga itu memperkenalkan perspektif liberalism. Nah, saya tidak akan mengupas terlalu banyak karena saya sangat yakin sekali bahwa kalian pasti sudah sangat mengetahui apa yang dimaksud dengan teori invisible hand ya. Kemudian di abad jadi kalau kita berbicara di 17 sampai 18, kalau kita berbicara di tahun 1700-an ya, berarti kita reverse to abad ke-18. Jadi abad ke-18 dan awal abad ke-19 itu tokoh-tokoh yang terkenal di classical political economy itu termasuk Adam Smith, kemudian yang kedua ada David Ricardo yang terkenal dengan teori land rent. Jadi kalau kita kembali ke perspektif faktor-faktor produksi, maka ada salah satu faktor produksi yaitu land itu tanah ya, yang tidak memiliki kesamaan nilai dengan faktor produksi lainnya. Jadi land ini adalah sesuatu yang susah untuk diberikan value dari land itu ya. Contoh misalnya, dulu ketika abad ke-16 dan ke-17 itu kita lihat bahwa salah satu sumber perekonomian itu adalah pertanian. Jadi tanah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Namun kemudian ketika seiring berkembangnya perekonomian, kemudian beralih ke sektor industri, terutama di Eropa ya. Kalau di Amerika itu kan perkembangan industri itu berada pada abad ke-19. Di Eropa itu abad ke-18. Nah, kalau kita lihat, jadi pada saat itu terjadi perubahan nilai terhadap tanah. Jadi tanah dulu itu yang disebut tanah adalah tanah yang subur. Jadi tanah yang subur itu adalah tanah yang memiliki value yang tinggi. Seiring dengan perkembangan industri, maka muncullah pusat-pusat industri dan daerah-daerah perkotaan. Maka tanah ini yang dulu sifatnya dia subur, kemudian harganya tinggi, berubah menjadi tanah itu menjadi mahal kalau dia berada pada
pusat-pusat perkotaan. Jadi semakin dia berada di center of the city, jadi pusat kota, dia akan harganya semakin tinggi. Tentu saja teori land rent ini tidak sesederhana penjelasan ini ya, karena pasti harus ada pendalaman teori tentang land rent. Namun saya pikir bahwa untuk saya menjelaskan itu lebih detail, ya itu gonna takes time dan saya menganjurkan Anda untuk mempelajarinya sendiri secara dalam ya. Tapi misalnya kalau saya bertanya di ujian, Anda sudah bisa menjamarkan misalnya generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima, klasikal politik ekonomi, tokohnya siapa, dan idenya apa. Kemudian David Ricardo ini juga dikenal dengan istilah Ricardian perspektif. Jadi kalau ada yang bertanya satu hari kepada Anda, David Ricardo itu terkenal teorinya apa? Nah, tentu saja tidak hanya dua, tapi banyak. Tapi yang paling terkenal itu adalah land theory dan comparative advantage. Jadi, biasa juga dikenal dengan Ricardian perspektif. Jadi, kalau satu hari nanti Anda membaca buku, kemudian menemukan Ricardian perspektif, berarti itu refers to teorinya David Ricardo. Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus ini semuanya berasal dari Inggris. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan teori politik itu banyak diambil dari thinkers-thinkers yang berasal dari Inggris. Nah, kita sekarang membahas tentang comparative advantage. Apa sih yang dimaksud dengan comparative advantage itu? Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan Saya Miss. buat Comparative advantage itu tempat mempengaruhi harga, yaitu fokusnya pada kelebihan, Miss. Good, very good. Contohnya apa? Ada lagi yang ingin memberikan saya atau memberikan pendapatnya? Silahkan. Selain Fajrin? Widya mungkin? Miss, tolong koreksi ya. Setahu saya, teorinya David Ricardo itu mengkritik teorinya si Adam Smith yang perdagangan absolut. Jadi kalau teorinya David Ricardo, semisalnya negara itu dia condong ke produksinya, ada negara A yang condong ke produksi kapas dan negara B yang condong ke produksi televisi, tapi negara B lebih kedua negara itu bisa memproduksi produk yang sama, Miss, walaupun salah satu negara itu ada yang kurang unggul. Itu yang setahu saya, Miss. Oke, very good. Thank you, Widya. Ada lagi yang lain? Ayo yang tidak pernah ada suaranya. Hampir sama sih sama Widya. Karena kan kalau misalkan kita berbicara soal komparatif dan kita bawa konteksnya dalam state atau negara, berarti itu ada perbandingan antara biaya ada perbandingan biaya yang lebih murah. Misalkan negara A segini nih produk yang diberikan harganya, negara B segini, tapi kalau di sini David Ricardo itu berpendapat bahwa keunggulan comparative advantage itu akan tercapai bila suatu negara itu kayak mampu memproduksi barang dan jasanya itu lebih banyak, tapi dengan catatan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara lainnya, Miss. Seperti itu. Oke, good. Ada lagi yang lain? You can state your opinion, jadi tidak perlu takut untuk salah ya. Salah itu biasa. Takut untuk salah itu tidak biasa. Jadi belajar untuk melakukan kesalahan, tapi jangan kesalahan yang berulang-ulang. Ada lagi yang lain? Nah,
Baik ya, jadi apa yang dikatakan ide itu pada esensinya ada benarnya, tapi saya mungkin bisa menyempurnakan seperti ini ya. Jadi David Ricardo itu dia mengeluarkan teori comparative advantage. Kalau teori perdagangan itu pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith. Jadi Adam Smith itu di perspektif liberalismenya melihat bahwa perdagangan itu merupakan salah satu faktor yang bisa memperkaya suatu negara. Nah, apa yang dimaksud dengan teori perdagangan? Jadi teori perdagangan itu adalah setiap negara tidak perlu memproduksi barang yang sama. Jadi kalau misalnya si A bisa memproduksi menanam jagung, kemudian si B bisa memproduksi kapas, maka kapas itu dia tidak perlu juga menanam jagung. Jadi dia hanya fokus pada apa yang dia sanggupi. Jadi self-sufficient itu dalam artian kemandirian ya. Sekarang kan kalau kita reverse to kondisi sekarang, kita berbicara tentang perspektif misalnya ketahanan pangan. Nah, kalau kita ambil contohnya, ketahanan pangan itu berarti ya bisa diartikan Anda self-sufficient, ya self-sufficient berarti Anda memproduksi semuanya, atau Anda self-sufficient dalam artian kemandirian itu Anda memproduksi sesuatu yang banyak, tapi kemudian menjualnya dan membeli barang yang Anda butuhkan. Jadi ada yang disebut dengan spesialisasi. Nah, David Ricardo ini menyempurnakan teori perdagangan itu menjadi comparative advantage. Jadi comparative advantage itu secara sederhana itu dilihat dari kelebihan apa yang dimiliki oleh negara A dibandingkan dengan negara B. Contoh misalnya, apa yang ini untuk general discussion aja ya. Apa yang kita punya yang tidak dipunyai oleh Cina, karena kita kan partner dagang dengan Cina. Kira-kira ada di antara kalian yang bisa memberikan saya contoh apa yang kita punya yang Cina tidak punya, atau apa yang Cina punya kita tidak punya? I guess rempah-rempah, Silakan. Miss. Rempah yang mana? Apa ya? Saya juga lupa sih, Miss. Oke. Yang lain? Kalau batu bara, Miss. Kita punya batu bara. Cina punya batu bara. Tapi kalau Cina itu karena dia tingkat konsumsi batu baranya banyak, jadi dia masih terus-terusan impor dari. Oke. Berarti punya tapi kuantitasnya berbeda ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ini ada 78 mahasiswa di kelas online ini. Jangan yang 75-nya itu tidur ya. Miss. Siap, Miss. Jadi, ada yang bisa memberikan saya contoh? Miss, kalau cabai malam, Miss. Apa? Cabai apa? Cabai apa sih yang mala itu loh, Miss, yang pedes itu. Kan di Indonesia nggak ada, Miss. Tapi di Cina ada. Oke. Kalau itu saya nggak bisa menverifikasi either benar atau enggak ya. Tapi oke. Kalau tekstil gimana, Miss? Tekstil dan kelapa sawit. Tekstil. Iya, Sutra. Kita punya sutra. Oke. Bagaimana dengan kelapa sawit, Miss? Palm oil. Yeah, that makes sense. Okay, fair enough. Ada yang lain? Oke, sekarang kalau tidak ada yang mau beropini lagi, mungkin saya bisa memberikan
salah satu contoh yang relevan ya. Contohnya itu adalah bawang putih. Nah, bawang putih itu memerlukan kondisi cuaca tertentu dengan tanah kondisi tertentu supaya kita bisa menanam bawang putih. Cina itu salah satu produsen bawang putih terbesar di dunia. Sedangkan kita itu lahan untuk memproduksi bawang putih itu karena kondisi tanah dan cuaca memang terbatas. Nah, karena kita tidak bisa, kalau kita memakai rasionalitas, kecuali Anda memakai pendekatan nasionalisme ekonomi ya, berarti kita bisa self-sufficient. Tetapi secara realistis, kita akan sangat susah sekali self-sufficient di bawang putih karena memang kondisi lahan kita tidak bisa menunjang untuk menanam bawang putih. Oleh karena itu, kalau Anda ke supermarket, itu Anda akan menemukan bawang putih yang gede-gede itu biasanya itu dari Cina, diimpor dari Cina. Nah, tanah kita itu cocoknya untuk ditanami bawang merah. Namun, kalau kita mau exchange bawang merah ke China, masalahnya adalah kondisi pasar di China itu mereka tidak terlalu mengkonsumsi banyak bawang merah karena yang terkenal di sana itu untuk bumbu masakan itu adalah bawang putih. Berarti kita harus mencari produk lain yang kita bisa exchange dengan mereka. Contoh lainnya adalah sebenarnya kita bisa produksi gula ya, namun sayangnya kita itu pengimpor gula karena negara-negara seperti Brasil justru adalah salah satu negara yang mampu memproduksi gula dalam jumlah skala besar. Kemudian, salah satu kelemahan kita juga adalah konsumsi kita terhadap tepung terigu. Jadi gandum itu hanya bisa ditanam di daerah-daerah yang memang sesuai dengan climate-nya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kita itu salah satu impor kita yang paling besar itu adalah gandum. Jadi kalau ada nanti yang mau menulis esai tentang gandum, ini menarik sekali karena setiap hari Anda makan terigu. Indomie terigu. Apa coba yang tidak terbuat dari terigu? Anda makan tahu goreng, bungkusnya terigu. Jadi everything national food-nya nasi dan terigu. So, kalau kita selalu berupaya untuk memperhatikan bahwa berfokus bahwa kita harus self-sufficient, maka itu akan susah sekali karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang jumlah tanaman itu atau sejenis tanaman itu membutuhkan kondisi tertentu sehingga dia bisa tumbuh. Nah, kita bisa sebenarnya fokus pada misalnya padi. Nah, padi ini membutuhkan lahan yang luas. Kalau misalnya kita bisa memproduksi padi yang banyak, maka kita bisa exchange dengan gandum. Theoretically seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan setelah ini? Jadi comparative advantage itu secara sederhana adalah apa yang kita punya dan orang lain punya yang membedakan kita sehingga perbedaan itu menjadi daya saing kita dengan orang lain. Jadi sederhananya bisa diartikan seperti itu ya. Kalau dirunutkan kembali, nanti kita belajar di bisnis dan politik, teori comparative advantage ini kemudian nanti itu dikembangkan oleh Michael Porter. Jadi disebut dengan Porter teori. Itu turunlah kemudian teori yang disebut dengan competitive advantage. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya di kelas bisnis dan politik. Itu Anda harus tahu karena kalau kita bicara tentang contemporary teori, berarti sekarang kita reverse to competitive advantage, bukan lagi comparative advantage. Karena comparative advantage itu sebenarnya sudah dianggap sebagai teori yang usang. Jadi sekarang yang kontemporer ini, yang modern itu adalah teori kompetitif. Oke, kemudian di generasi pertama itu ada tokoh lain disebut dengan Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus ini disebut dengan juga Malthusian teori. Oke, siapa yang sudah mengambil kelas sebelumnya? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa teori dari Malthusian teori ini?
Atau ada yang Population ya, Miss. yes. Population. Silakan Fajrin. Jadi di sini semakin bertambah populasi, semakin sedikit persediaan kebutuhan. Contohnya apa Fajrun? Lupa Miss contohnya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya sudah mau menjawab. Yang lain? Saya, Miss. Silakan, Ramadan. Jadi di teori Malthusian itu dia bilang kalau misalnya populasi itu naik maka scarcity dari makanan itu semakin meningkat. Jadi sebagai upayanya itu ada sebagai upaya pencegahan, maka di situ dijelasin kalau misalnya pengendalian populasi itu termasuk salah satu yang harus diperhatikan, Miss. Oke. Thank you, Jadi, Ramadan. Contohnya itu kayak di Cina itu mau tidak mau Cina itu juga termasuk pengimpor banyak bahan makanan, Miss, karena jumlah manusia di sana banyak sekali. Gitu. Oke, good. Ada lagi yang lain? Silahkan. Contohnya kayak sehingga banyak pangan yang dibutuhkan, sehingga pertumbuhan populasi tidak terbanding dengan pangan yang dibutuhkan, bukan, Miss? Oke, good. Thank you. Ada lagi yang lain? Ayo yang lain yang sudah mengambil. Oke. Jadi kalau secara teori yang dimaksud dengan Malthusian teori atau biasa juga dengan disebut dengan populasi teori atau teori populasi itu adalah Oke. Jadi yang dimaksud dengan Malthusian teori itu, ini Anda harus pahami ya, bahwa pertumbuhan penduduk itu cenderung lebih cepat, sedangkan pertumbuhan atau production of food itu cenderung linear. Ada yang memahami nggak? Jadi kalau saya berbicara tentang Malthusian teori atau teori populasi itu, kita berbicara tentang resource. Jadi pertumbuhan populasi itu dia lebih cepat, grafnya lebih cepat. Kalau misalnya saya bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi kalau ada sumbu X dan Y, ini X, ini Y. Jadi kalau dia populasi, dia akan cenderung grafnya seperti ini. Nah, ini populasi ya. Anggaplah dia P, variabel P. Nah, dibandingkan dengan pertumbuhan food atau resource, dia model grafnya itu linear. Jadi linear itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kebutuhan ini tidak seimbang, maka ada gap di sini yang tidak terpenuhi. Jadi ini gapnya. Nah, kalau saya nanti bertanya kepada Anda, misalnya ya, coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan Malthusian teori, maka Anda menjawab bahwa pertumbuhan populasi atau penduduk itu jauh lebih cepat, sedangkan pertumbuhan food atau resources itu dia cenderung linear. Jadi penduduknya banyak, produksi resource itu dia sifatnya naik, tapi dia tidak secepat dengan pertumbuhan penduduk. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita pindah ke generasi yang masih di generasi kedua, masih di classical political economy, yaitu di abad ke-19. Nah, di abad ke-19 ini ada tokoh yang paling mungkin terlalu sering Anda dengar, yaitu John Stuart Mill. Mungkin di kelas sebelumnya saya pernah bertanya Isa, kenapa
nama belakangnya itu Mill. Jadi kalau di Inggris itu, orang-orang Inggris itu biasanya nama belakangnya itu disesuaikan dengan pekerjaan orang tersebut. Misalnya kalau dia ahli penempa besi atau apa, biasanya disebut dengan blacksmith. Atau misalnya dia bapaknya kayak Justin Timberlake, dia tukang kayu, neneknya dulu tukang kayu, maka nama belakangnya itu Timberlake. Jadi orang itu dinamakan sesuai dengan profesinya, itu dulu ya sebagai penghargaan terhadap profesi tersebut. Nah, oke. Tokoh pertama ada John Stuart Mill. John Stuart Mill itu terkenal dengan teori yang disebut dengan utilitarian perspektif. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan utilitarian teori? Oke. Saya ingin mencoba, Miss. Jadi, utilitarian teori itu adalah suatu kebijakan yang tidak dapat menguntungkan atau membahagiakan masyarakat, Miss. Jadi kayak harus ada yang dikorbankan itu buat memenuhi kebutuhan yang lain. Oke, very good. Thank you very much. Ada lagi yang lain? Saya, Miss. Silahkan. Jadi kalau utilitarian perspektif itu kayak benar sama yang dikatakan Kak Dinda tadi, kayak tidak dapat menyenangkan semua orang dalam membuat keputusan. Nah, di sisi lain itu pasti ada beberapa pihak yang dirugikan sama keputusan tersebut. Jadi di sini itu ide dari pusat pemikirannya itu ada pada kebebasan individualisme. Jadi selain kebebasan individualisme, kebebasan itu juga harus diproteksi sama negara. Nah, di sisi lain juga pemerintah harus memproteksi hak-hak pekerja serta kebebasan individu ini hanya dapat dibatasi oleh hak individu lainnya gitu. Jadi gimana ya, kayak ada yang dikorbankan juga. Jadi kalau misalkan bikin keputusan A, kita harus mempertimbangkan juga yang lainnya gitu. Karena nggak semua orang puas akan keputusan yang kita buat tersebut. Oke, very good. Ini sudah pernah saya ajarkan ya, teori utilitarian ini? Sudah, atau Anda dapat di kelas lain? Sudah ya? Kalau begitu mungkin saya ulas secara sederhana aja ya. Jadi John Stuart Mill ini memperkenalkan teori utilitarian teori. Nah, utilitarian teori ini sangat sering dipakai di teori kebijakan publik. Jadi kalau suatu hari nanti ada di antara kalian atau yang sudah mengambil peminatan kebijakan publik, maka utilitarian perspektif ini itu mendominasi teori kebijakan publik. Nah, apa yang dimaksud dengan utilitarian teori adalah teori yang pada dasarnya bahwa you cannot make everybody happy. Jadi ketika mengambil kebijakan itu Anda tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang dikorbankan. Maka yang diambil adalah majority yang bisa memenuhi kepentingan atau kebutuhan dari majority masyarakat tersebut. Jadi apa yang sudah digambarkan oleh teman Anda itu sudah pada hakikatnya sudah benar. Nah, suatu hari nanti kalau Anda berkata misalnya berikan contoh, atau saya tanya, saya berikan contoh atau jelaskan apa yang Anda pahami tentang utilitarian teori, kemudian berikan contohnya, mungkin sederhana bisa Anda lihat seperti misalnya teori atau contohnya adalah kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM itu pasti akan meresahkan beberapa orang, tetapi dengan misalnya menaikkan harga BBM jadi beban pemerintah itu menjadi beban pemerintah terhadap alokasi untuk belanja BBM ya, subsidi BBM itu berkurang, berarti Anda menyelamatkan misalnya kepentingan orang banyak. Itu hanya salah satu contohnya. Tentu saja untuk contoh yang lain Anda bisa memikirkan dengan logika berpikir Anda masing-masing. Baik, kemudian yang kedua, kita ada ini mungkin tidak perlu saya ulangi terlalu sering ya, karena pasti Anda sudah sangat paham sekali siapa Karl Marx. Jadi Karl Marx itu technically kita selalu mengenal bahwa
dalam teori dalam classical political economy itu yang terkenal itu hanya dua. Kalau orang yang tidak mendalami ya, yaitu hanya ada Adam Smith dan Karl Marx. Padahal Karl Marx ini hanyalah merupakan orang yang mengkritik habis-habisan teorinya Adam Smith. Jadi that's the reasons why Karl Marx itu terkenal dan Adam Smith itu terkenal, karena memang kedua tokoh ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan satu sama lain. Oke, kita lihat Karl Marx itu sebenarnya kan kita pelajari jauh lebih detail, tapi secara sederhana, it's very simple way, Karl Marx itu memperkenalkan teori yang disebut dengan social conflict, kemudian classification of labor, dan class struggle. Oke, di kelas sebelumnya, apakah ada yang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan social conflict? Ada yang bisa memberikan kepada saya sedikit brief penjelasan atau kepada teman-teman kalian apa yang dimaksud dengan social conflict? Kita sudah belajar Karl Marx ini kalau tidak salah di di political economy ya, pengantar political economy. Widya. Iya, Miss, pas. Iya, Miss. Di political economy. Apa yang Anda pahami penjelasan Karl Marx di waktu kelas politika ekonomi? Yang social conflict, Miss. Apa yang Anda dapatkan kira-kira dari kelas sebelumnya tentang Karl Marx? Share it out, saya perlu merasa ragu dan bimbang. Kalau salah, kita coba benarkan. Saya, Miss. Silahkan. Jadi di teorinya Karl Marx tentang social conflict itu jelasin kalau saya nggak salah ingat, Miss, jadi jelasin tentang bahwa perubahan sosial itu terbentuk karena adanya social conflict. Nah, social conflict itu terdapat dua subjek, jadi kaum borjuis sama kaum proletar. Jadi dua kaum ini disebut oleh Karl Marx sebagai bentuk social conflict untuk menuju perubahan yang lebih baik menurut Karl Marx, Miss. Oke, terima kasih banyak, Ramadan. Oh, gimana angkatan 2018? Ya, siapa? Widya, silahkan. Mau tambahin apa yang dikatakan Korni. Silahkan. Dari yang saya pelajari dari Ekopol yang kemarin, adanya perbedaan sama ketimpangan, maka terjadi itu konflik kelas. Very good. Di dunia industrialis, Miss, maksudnya. Oke. Saya mau ke angkatan 2018 yang seniornya yang sudah mengambil kelas Introduction to Political Economy, kemudian GPE. I'm very sure that you are very expert now. So can you please a little bit explain to me apa isi pemikiran Karl Marx? Silahkan. Kalau enggak, saya sebut namanya. Marisa? Ya, halo Miss. Menurut saya, yaitu sesuatu memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian dan komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, Miss. Yeah, right. Thank you, Marisa. Darman? Silahkan, Pak Darman. Syukur Darman. Ada dia? Boleh. Silahkan. Tadi pertanyaannya apa, Miss? Maaf. Apa yang Anda pahami tentang teori yang sudah diperkenalkan oleh Karl Marx? Silahkan Darman. Oke, setahu saya sih teori Karl Marx ini biasanya pada dasarnya diawali
oleh adanya perjuangan kelas-kelas yang pada saat itu tertindas, yaitu kalau misalnya kita bicara mengenai kaum proletar dan borjuis, jadi si Karl Marx ini sangat concern terhadap kelas yang telah berjuang untuk tidak berada di kelas terbawah atau kelas yang dianggap rendah di kala itu. Jadi dengan kata lain, teori ini sebetulnya beranggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial, sehingga kelas-kelas ini memang diperhitungkan di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi misalnya kalau misalnya ada keterasingan manusia dengan misalnya adanya penindasan suatu kelas lain oleh kelas lain, maka Karl Marx di sini melihat bahwa ini tidak seharusnya terjadi karena setiap kelas di dalam masyarakat itu memang adalah pelaku atau tokoh utama untuk misalnya dalam hal ekonomi untuk menggerakkan ekonomi, kegiatan ekonomi. Seperti itu sih Miss yang mungkin saya pahami sejauh ini mengenai konsep dari si Karl Marx. Baik, terima kasih banyak Darman. Oke, yang lain? Saya boleh nambahin nih. Silahkan Gina. Jadi kalau di sini sejauh ini yang saya tahu tentang teorinya Karl Marx tentang konflik sosial itu, bahwa memang dari konflik sosial itu ada namanya stratifikasi sosial. Itu stratifikasi sosial itu memang menguntungkan beberapa orang, tapi juga merugikan orang lain. Nah ini setahu saya ini ada namanya perjuangan antara berbagai segmen masyarakat atas sumber daya yang dihargai sehingga bisa menyebabkan ketegangan gitu. Lalu memang benar adanya itu karena ada kaum proletar dan kaum borjuis. Jadi kalau di sini singkatnya tuh yang saya tahu contohnya tentang stratifikasi sosial ini dengan pendekatan konflik sosial ini, kalau misalkan ada suatu keluarga itu dia punya kekayaan, lalu ia mewariskannya ke generasi, dari generasi satu ke generasi lainnya. Tapi ia juga memperkirakan nih ada penindasan dan kesengsaraan pada akhirnya akan mendorong mayoritas pekerja tuh buat bersatu lalu menggulingkan kapitalisme. Nanti Karl Marx ini berpikiran seperti itu, buat sistem sosialis itu ada gimana ya, buat mengakhiri perbedaan kelas tersebut seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Darman sebelumnya. Jadi kayak istilahnya tuh ada refleksi dari masyarakat kapitalis itu mereproduksi struktur kelas di setiap generasi barunya tadi yang contoh tadi itu. Kurang lebih seperti itu, Miss. Okay, thank you very much, Gina. That's a very good answer. Yang lain, siapa yang masih punya catatan GPE-nya yang kemarin? Saya dong, Miss, mau coba, Miss. Silahkan, Samir. Luar biasa, Bapak Samir. Kalau yang saya tahu, Karl Marx ini melihat kapitalisme secara moralnya itu sangat tidak peduli dengan kesenjangan sosial. Tapi kalau menurut sosial konfliknya, Karl Marx itu mengatakan kapitalisme itu sebagai sumber konflik. Terus sebagai sumber konflik antara penindas dan yang tertindas. Contohnya itu kayak tuan rumah dan tuan tanah dengan buruh tani. Gitu sih, Miss. Oke, very good, Samir. Terima kasih banyak. Yang lain? Pak. Miss, mungkin saya bisa tambahin sedikit tadi penjelasannya. Silakan Pak Darman. Terima kasih, Miss. Jadi tadi yang Karl Marx sebagaimana konsepnya berangkat dari adanya penindasan kelas oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar, itu Karl Marx juga percaya bahwa pada akhirnya nanti kaum
yang tertindas ini atau proletar ini pada akhirnya nanti akan memenangkan perjuangan melawan kaum borjuis, di mana kemenangan dari perjuangan tersebut nanti bisa melahirkan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan society tanpa kelas, masyarakat tanpa kelas. Nah, ini yang kemudian melihat bahwa eksploitasi pemodal dalam misalnya ranah ekonomi itu memang terjadi di masyarakat, namun pada akhirnya nanti masyarakat ini akan sadar, timbul kesadaran untuk mau terbebas dari belenggu misalnya kapitalisme, sehingga nanti pada akhirnya akan tercipta masyarakat yang tanpa kelas, yang bebas dari penindasan, seperti itu, Miss. Sudah, Miss masih mute kayaknya. Baik, terima kasih Pak Darman atas jawabannya. Jadi esensinya semua jawaban yang diberikan oleh teman-teman Anda itu technically true. Kita akan memperdalam tentang social conflict, classification of labor, and class struggle di bagian kedepannya ya. Jadi secara esensinya Karl Marx itu mungkin di bagian ini, karena ini sangat brief, pendalamannya nanti di pertemuan berikutnya adalah kalau kita berbicara tentang konflik, social konflik, sebenarnya konflik itu refers to access to faktor produksi. Jadi yang pertama Anda harus ketahui adalah teori faktor produksi. Jadi kalau Karl Marx menteorikan social conflict, maka konflik ini refers to adalah persaingan terhadap akses faktor-faktor produksi. Kita akan bahas itu selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Kemudian ada classification of labor. Jadi Marx juga itu memperkenalkan teori yang disebut dengan klasifikasi pekerja. Siapa sih yang disebut pekerja? Klasifikasi siapa sih menurut Marx yang disebut pekerja? Apakah orang yang siapa yang disebut buruh gitu? Kayak misalnya saya dosen. Apakah dosen itu buruh? Kita kan sering melihat di TV demo buruh. Ya, demo buruh. Kalau begitu siapa yang disebut dengan buruh? Apakah buruh itu berbeda dengan pekerja atau gimana? Pekerja pabrik, Miss. Pekerja, Miss, semua yang bekerja sama orang itu disebut buruh. Semua orang yang digaji. Semua orang yang digaji disebut buruh. Buruh, yang ya. Pekerja yang digaji selama dia mempunyai atasan adalah buruh. Oke. Ini pembahasannya dia akan sangat generik dan spesifik ya, karena kalau Anda pelajari atau Anda pernah bekerja atau pernah membuka dokumennya ILO, International Labour Organization, jadi itu ada jenis-jenis yang mana yang disebut dengan labor. Nanti itu akan kita bahas selanjutnya ya, di pertemuan kali ini ya, secara brief aja. Kemudian ada yang maksud dengan class struggle. Jadi class struggle itu dalam artian secara sederhana, orang yang tidak memiliki akses terhadap faktor produksi, berarti dia tidak memiliki kapital, etc., dia tidak akan susah untuk menaikkan status sosial dia. Jadi kalau misalnya dia miskin, dia tidak punya modal, dia tidak punya akses terhadap misalnya resource, apakah itu human resource, dalam artian dia tidak memiliki skill, akses terhadap pendidikan, kemudian tidak memiliki skill entrepreneurship, tidak akses pada kapital, maka dia akan susah untuk naik tingkat. Jadi orang yang kaya, dia akan cenderung menjadi sangat kaya karena dia memiliki akses terhadap faktor produksi, masuk terhadap tanah misalnya, sedangkan orang yang berada di kelas paling bawah itu, yang menurut Marx adalah labor atau buruh, dia tidak memiliki akses terhadap faktor produksi yang menyebabkan dia tidak bisa naik atau meningkatkan kelas ekonominya dia ya. Jadi itu secara sederhananya. Untuk pendalamannya tidak pada bagian ini. Nah, sekarang kita pindah ke generasi ketiga. Jadi generasi ketiga ini di classical political economy itu masuk di
akhir abad atau pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang paling terkenal adalah Thorstein Veblen. Jadi Thorstein Veblen ini atau Veblen teori ini saya masih ingat itu ada di bukunya Deliarnov, itu kita bahas ya, kalau nggak salah kita belajar di politik ekonomi ya tentang teorinya Thorstein Veblen ya. Di Veblenian teori itu memperkenalkan teori of leisure class, kemudian ada conspicuous consumption. Jadi kalau ditarik benang merahnya sampai sekarang itu sebenarnya teori dari Thorstein Veblen ini, conspicuous consumption ini di-repeat kembali oleh behavioral theory atau teori perilaku. Karena menurut neoclassical perspektif atau neoclassical economy, saya harus mengingatkan Anda kembali bahwa yang dimaksud dengan neoclassical economy atau kalau bedakan ya, kalau saya bilang neoclassical economy atau neoliberalism, jadi liberalism itu perspektif politiknya, kalau kita berbicara tentang neoclassical economy, kita berbicara hanya pada perspektif ekonominya. Nah, neoclassical economy itu saya ingatkan kembali bahwa kalau kita reverse to neoclassical economy, sebenarnya kita berbicara tentang buku ekonomi makro atau isi teori dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Itulah yang disebut dengan neoclassical economy. Jadi semua teori itu dicampur aduk dijadikan satu buku. Nah, teori of leisure class ini melihat perilaku orang-orang kaya. Jadi ada yang disebut dengan kalau Inggris, maaf ya kalau saya banyak menggunakan pendekatan graf. Jadi kalau dalam bahasa grafnya itu kita sebut ini sumbu X, as usual kita sebut ini sumbu Y. Nah, X ini represent tuh misalnya harga barang ya, price. Jadi kalau dia price-nya, kemudian di sini let's say demand ya. Nah, kalau dia seharusnya kalau dalam teori ekonomi biasa, seharusnya kalau harga barang itu rendah ya, kalau dia rendah, dia berada pada titik di sini, atau mungkin lebih sederhana kita ambil price di sini goods. It's really bad writing. Jadi kalau dia harganya dia rendah berada pada titik ini, sedangkan dia semakin rendah ya, maka demand itu seharusnya dia tinggi. Jadi semakin dia ini, maka dia akan bergeser ke posisi ini. Atau kalau dibalik itu dia, kalau dibalik ya grafnya dia akan naik ke posisi ini. Tetapi kalau dalam teori conspicuous consumption itu semakin tinggi harga barang, demand semakin tinggi. Jadi bentuk curve-nya itu seharusnya ya kalau dia kita balik ininya, mungkin logiknya ya, anggap saja ini graph 1, graph 2, graph 3, graph 4. Jadi kalau kita balik grafnya itu seharusnya dia modelnya dia naik seharusnya model normalnya seperti ini ya. Tapi kalau di dalam seharusnya dia turun ya. Tapi kalau misalnya dia di teori conspicuous consumption, dia semakin tinggi harga barang maka semakin tinggi demand terhadap produk tersebut. Jadi itu yang bertolak belakang dengan teori penawaran dan permintaan. Nah, salah satu mungkin contoh kasusnya itu adalah barang-barang yang harganya mahal ya. Kayak contohnya semakin mahal semakin dicari. Kayak barang-barang Supreme gitu. Atau saya nggak tahu di kalian generasinya barang apa yang Anda cari semakin mahal Anda semakin beli. Ada nggak kira-kira? Dior? Atau kayak tas ya, kayak Hermes itu semakin dia rare, semakin mahal, atau jenis sports car dia kayak Mercedes-Benz mengeluarkan seri apa, gitu, semakin dia rare, semakin mahal, semakin orang mau beli gitu. Ikan cupang, Miss. Lobster, Miss. Lobster ya. I don't know about that. Saya nggak tahu ikan cupang ya. Emang ada berapa harganya ikan cupang? Masih aja. Right. Anyways,
Jadi ada beberapa contoh barang itu dia ketika dia semakin rare memang harganya semakin tinggi dan semakin dicari. Nah, itu bertolak belakang dengan sebenarnya teori permintaan dan penawaran biasa. Jadi semakin rendah harga barang seharusnya demand-nya makin tinggi. Ini enggak, berbeda. Jadi semakin tinggi harga barang, semakin tinggi demand terhadap barang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan cost basis consumption. Kalau dia ditarik kembali kepada rasional, teori rasionalitas, jadi kalau kalau neoklasikal ekonomi kan berpendapat bahwa semua orang itu rasional. Jadi dia ketika melakukan tindakan dia berpikir untung dan ruginya atau what is the most the benefit untuk dia. Nah, ini bertolak belakang. Cost basis consumption ini ternyata bertolak belakang dengan rasional teori. Jadi ternyata tidak semua orang itu driving decision-nya itu berdasarkan pada cost and benefit, karena ternyata ada orang yang mau belanja untuk barang yang sebenarnya value-nya itu nggak ada gitu, atau kalau menurut rasionalitas itu value-nya nggak ada. Nah, itu nanti mungkin Anda suatu hari nanti kalau mengambil skripsi itu kan Anda tarik semua teorinya gitu. Kalau misalnya Anda berpendapat bahwa atau menulis esai ya, Anda berpendapat bahwa saya menggunakan misalnya pendekatan rasional teori dalam menganalisis case ini, tapi Anda harus cari orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat dari rational choice theory tersebut ya. Jadi oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak, saya lanjutkan ke generasi keempat. Jadi generasi keempat ini sudah masuk sebenarnya generasi 3,5. Tapi Anda boleh mengatakannya 3,5 atau generasi keempat. Jadi klasikal politika ekonomi itu di akhir abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20 ya. Jadi yang paling terkenal itu adalah Gurnall Myrdal. Kalau Anda baca buku Neoklasikal Perspektif itu teorinya Gurnall Myrdal ini sering sekali muncul, atau kalau Anda belajar atau baca buku teori ekonomi makro, namanya itu akan terus sering muncul di buku ekonomi makro. Nah, Gurnall Myrdal ini memperkenalkan teori kalau saya begini ya, sebelum saya melanjutkan, kalau saya mengatakan kepada Anda si ini memperkenalkan teori ini, Anda jangan berasumsi bahwa hanya teori itu saja yang diperkenalkan oleh orang tersebut. Tentu banyak teorinya ya, tapi kita membahas tentang yang mana sih yang paling populer ya, karena kalau kita membahas tentang Gurnall Myrdal saja itu sudah bisa satu semester sendiri gitu, karena dia pikirannya banyak ya. Nah, Gurnall Myrdal ini memperkenalkan teori yang disebut dengan sirkular kumulatif. Jadi secara sederhana pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam daerah tersebut, tapi juga ada faktor exogenous atau faktor-faktor luar yang menyebabkan daerah tersebut maju ataupun sebaliknya terbelakang. Seperti misalnya kalau satu negara dia berada di tengah wilayah yang sekelilingnya itu terjadi peperangan, maka otomatis akses dia terhadap logistik barang itu akan terpengaruhi. Atau misalnya negara tetangganya itu terjadi bencana, otomatis itu akan berimpact pada kondisi negara tersebut. Secara sederhana mungkin contohnya adalah misalnya Singapura, ketika terjadi kebakaran hutan di Indonesia, asapnya itu kan kalau menurut mereka diekspor ke Singapura. Secara politis memang bisa dibalas bahwa kan saya mengekspor oksigen kepada Anda bertahun-tahun. Saya nggak pernah minta Anda bayar. That's a logika politiknya ya. Tapi Singapura pada saat itu mengatakan bahwa Indonesia mengekspor asap ke negaranya. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Singapura, karena mungkin misalnya orang yang harusnya bekerja menjadi terdampak kesehatannya, sehingga mungkin let's say biaya kesehatan naik. Nah, kalau kita lihat secara spesifik lagi, misalnya wilayah-wilayah yang berada pada misalnya nih negara yang terpencil, tetapi dia dikelilingi oleh negara-negara miskin, maka dia akan susah juga untuk berkembang, karena dia mau tidak mau wilayah itu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di sekitar
negara tersebut. Contoh sangat dekat adalah Singapura dan Malaysia. Jadi Malaysia itu kita lihat perkembangan ekonominya kenapa dia cukup bagus, karena kita harus bisa melihat Malaysia itu adalah rembesan kesuksesan ekonomi dari Singapura. Jadi orang yang sudah bisnisnya sudah mature di Singapura, dia mau expand ke negara lain, maka dia memiliki pilihan negara yang paling dekat, Malaysia. Nah, ini juga masuk akal kalau kita lihat kondisi seperti di Vietnam. Kalau kita lihat ya secara sederhana, itu di Vietnam itu banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik dari Cina itu reverse atau memindahkan pabriknya ke Vietnam, karena Vietnam ini berdekatan dengan Cina, sehingga cost of logistik misalnya ya, kalau dia pasarnya ke Cina, pabriknya di Vietnam, cost logistiknya pasti lebih rendah. Itu salah satu faktor kenapa Vietnam itu menjadi negara tujuan pemindahan pabrik atau tujuan investasi dari Cina atau Korea Selatan dan Jepang, karena memang dia berdekatan, lokasinya secara geografi itu sangat bagus. Nah, lokasi ini, faktor ini mempengaruhi pertumbuhan ekonominya dia. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, kenapa Indonesia itu selain kalau kita bicara tentang faktor politis dan misalnya prosedural dan korupsi yang terjadi di negara kita ya, kita harus bisa mengakui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kita tidak mampu bersaing itu karena faktor geografi. Jadi Indonesia itu karena kita terdiri dari pulau, otomatis kita membutuhkan interkoneksi antar pulau yang bisa menghubungkan kita secara efisien. Kalau ditanyakan efisien mana kita pakai transportasi laut dengan transportasi darat, kita secara cost logistiknya, kalau misalnya wilayah industri itu berada di tengah-tengah, let's say di tengah pulau ya, kemudian dia harus ke pelabuhan, itu cost-nya pasti akan sangat mahal. Dan itu dipertimbangkan oleh negara lain yang memiliki uang, bahwa kalau misalnya bisnis itu dipindahkan ke Indonesia, cost logistiknya merupakan salah satu faktor sehingga menjadi tidak kompetitif gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sirkular kumulatif. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal. Let's say kita ini, let's say mungkin kita ada faktor korupsi, let's say gitu ya. Jadi tidak menarik buat orang yang memiliki uang ingin berinvestasi. Jadi mereka mencari celah. Kalau kita pun perbaiki itu ada faktor lain yang mungkin menyebabkan kita masih tetap harus memperbaiki faktor lain, seperti misalnya negara kita dikelilingi oleh kepulauan. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau kita lihat, meskipun suatu pulau itu, ini contoh lain ya, vice versa, jadi kalaupun satu pulau itu dia sangat bagus untuk investasi, let's say dia kaya akan kekayaan alam, wilayahnya sangat cakep, cantik, let's say pantainya very beautiful, sandy beach gitu, kemudian Anda berpikir logiknya kalau saya tawarkan ke investor pasti dia mau. Belum tentu, karena ada faktor dalam yang menyebabkan investor itu menjadi relutan untuk memasuki wilayah tersebut. Seperti misalnya ada wilayah-wilayah di Indonesia Timur itu yang memang sangat complicated. Kayak misalnya satu tanah itu dimiliki oleh banyak orang, sehingga ketika melakukan pembayaran tidak bisa diwakili satu orang gitu. Jadi itu complicated. Jadi akses terhadap land itu atau tanah itu menjadi ribet gitu, karena faktor cultural gitu sih di wilayah tersebut. Nah, ini adalah faktor dalam yang menyebabkan negara itu wilayah itu tidak mampu berkembang secara maksimal. Jadi kalau saya bertanya satu hari nanti di ujian ya, jelaskan kepada saya dari generasi pertama sampai generasi ke-5, Anda sudah bisa menjawabnya ya. Nah, sekarang kita pindah ke generasi ke-5 atau ini merupakan titik akhir atau titik peak point dari classical political economy. Nah, di generasi ke-5 ini ada yang disebut dengan Karl-Polanyi. Jadi Karl-Polanyi ini memperkenalkan teori substantivism, kemudian rational choice theory, using scarce resources, dan economizing. Kemudian, tapi sebelum saya melanjutkan, apakah di
apakah di pertemuan apakah di kelas GPI atau kelas GPI sebelumnya atau di di political economy ada yang sudah pernah atau dapat brief idea tentang karpologi ini dan bisa memberikan idenya kepada saya atau sedikit penjelasan kepada saya? Silahkan. Ramadan masih ingat? Atau Salsa? Perlu review kayaknya Miss kalau saya. Salsa? Siti Salsabila Andrianti? Mana nih? Jangan-jangan ini aktif tapi tidur. Kayaknya enggak. Enggak tidur. Enggak ingat? Aura? Artia? Ayu Ashari? Azura? Ini kemana semua ya? Celine? Gina? Saya nggak tahu nih. Dimaafkan. Celine? Miss, mau coba Miss. Natasha. Saya nggak tahu juga Miss. Tapi nggak tahu sih bener apa enggak Miss, ingat saya. Jadi ketika suatu negara ini memiliki satu sumber yang kompetitif, maka sumber tersebut itu harus dimaksimalkan value-nya gitu Miss, untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Kayak gitu bukan Miss? Oke, thank you Natasha. Fair enough. Yang lain? Miss yang Sama Miss, saya juga kayak gitu catatan saya. Miss saya juga sama, cuman kayak dari yang tidak memiliki nilai menjadi bernilai gitu Miss. Very good. Miss, yang lain? Yang silahkan Ramadan. Sebenarnya mau nanya sih. Jadi kaitannya itu Miss neoklasikal sama neoliberal ya, yang substantivism ini. Sangat berkaitan sama yang dua itu. Oh iya pasti, sangat berkaitan. Kalau kita berbicara neoliberalism, kita berbicara tentang perspektif politik. Kalau kita berbicara tentang neoklasikal, tidak ada ism-ismnya, berarti kita berbicara tentang ekonomi. Jadi kalau Anda berkata berkaitan enggak dengan neoklasikal dengan neoliberalism, of course, karena neoliberalism dia emerge di akhir abad atau di pertengahan di awal dan di pertengahan abad ke-20. Miss, bisa saya describe pakai logik aja, Miss? Silahkan. Jadi substantivism ini kalau menurut saya bagaimana caranya memaksimalkan resources yang ada dengan daripada sifat alamiah manusia, yaitu melakukan tindakan politik dengan niat untuk memaksimalkan dia di Karpolanya ini dengan niat untuk memaksimalkan resources itu untuk kebaikan banyak orang gitu, untuk collective goods gitu. Oke, fair enough. Sebenarnya apa yang sudah mana tadi malah
apa yang di Mala tadi ya, Mala dan Aura ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Mala apa Nur Mala dan was it Aura? Aura tadi atau bukan ya? Dan Natasha Alia, Miss. Iya, Miss Aura. Ya, apa yang tadi? Natasha sama Aura. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat again ya, saya tidak ingin terlalu dalam, tapi sederhana. Jadi substantivism itu sama dengan utility maximization. Jadi apa yang utility itu kan what do you have. Jadi kalau misalnya apa yang Anda punya itu Anda maksimalkan. Jadi dilihat dari kayak misalnya suatu negara itu, let's say ada negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, seperti contohnya Jepang dan Korea Selatan itu merupakan negara-negara yang dia tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Anda tahu kalau di Jepang itu dan Korea Selatan itu majority protein itu diimpor dari Cina, terutama kayak misalnya pork ya, babi itu diimportnya dari Cina. Bahkan dulu Korea itu dia tidak terkenal memakan atau mengkonsumsi pork karena memang di wilayahnya itu belum emerge atau belum berkembang peternakan babi ya. Nah, apa yang mereka punya di Korea Selatan sehingga kemudian dia pertumbuhan ekonominya menjadi sangat cepat gitu. Ada yang tahu nggak atau ada yang tertarik belajar atau sudah mempelajari tentang perekonomian Korea Selatan? Apa yang menyebabkan dia atau apa yang dia punya dengan keterbatasannya itu dia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka sehingga mereka semodern seperti ini gitu. Ada nggak yang bisa memberikan jawaban kepada saya? No idea? Yang lain? Teknologi atau apanya, Miss? It could be anything. What do they have? Utility itu? Permusikan, Miss. Industri musik mungkin. Begini, kalau that thing is make sense. Tapi kalau misalnya Anda pelajari tentang sejarah perkembangan ekonomi Korea Selatan itu, misalnya nih ya, saya menyarankan Anda kalau ingin mempelajari perekonomian Korea Selatan, Korea Selatan itu, Anda pelajari historicalnya kenapa Samsung itu dia menjadi besar. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar bisnis dan politik, kita lihat kenapa Samsung itu dia menjadi sangat sukses. Kalau di Indonesia itu kan salah satu big player itu Samsung ya. Jadi dia originnya di South Korea, tapi dia emerge, berkembang di negara lain. Kemudian Anda pelajari sejarahnya kenapa Hyundai itu dia bisa menjadi sangat sukses. LG kenapa bisa menjadi sangat sukses. Dari situ Anda bisa melihat, jadi teori substantivism itu sebenarnya sangat berlaku di Korea Selatan. Kan kalau kita lihat, secara general itu ada yang disebut dengan neoclassical economy. Karl Polanyi ini sebenarnya kalau kita runut ya, dia itu sudah masuk pengkategorian neoclassical economy. Jadi dari neoclassical economy itu kan ada dua branch teori yang sangat terkenal. Pertama, asumsi dasar yang mengatakan bahwa individu itu dia rasional atau people is rational, dia selalu membuat rational choice atau pilihan yang rasional. Kemudian yang kedua, dia akan selalu utility maximization. Apa yang dia punya dia maksimalkan untuk kepentingan atau kesejahteraan, kemaslahatan dia gitu. Nah, kita lihat, jadi ini buat Anda nanti di ujian ya. Kalau saya bertanya di verbal, apa namanya? Di ujian verbalnya itu berikan contoh kepada saya negara yang menganut atau bisa mengaplikasikan teorinya Karl Polanyi, misalnya substantivism, Anda bisa menjelaskan. Jadi Anda harus melihat analoginya, substantivism itu seperti apa, refers to utility maximization, Anda jelaskan utility maximization itu apa, kemudian analoginya dalam negara itu seperti apa. Oke? Kemudian, rational choice theory in using scarce resources. Jadi ketika Anda dihadapkan pada kondisi di mana sumber daya Anda itu terbatas, ya mau tidak mau Anda harus
memiliki cara supaya dengan sumber daya terbatas itu Anda mampu, ini dengan logika Anda ya, logika individu itu dia mampu meningkatkan manfaat yang paling besar. Ada teori seperti ini atau ada kalau Anda pernah mendengar ada anggapan yang mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki 4 musim itu, teori mengatakan bahwa 4 negara yang memiliki 4 musim itu dia cenderung akan lebih advance ekonominya dibanding negara yang 1 musim seperti kita. Kalau Indonesia kan musimnya itu summer melulu ya. Jadi kalau Anda mengatakan kita musimnya ada berapa? Ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Itu bukan musim ya. Itu kondisi cuaca. Jadi musim kita itu summer ya. Sedangkan ada negara-negara yang dia 4 musim, ada winter, ada summer, ada autumn, kemudian ada musim semi. Nah, kalau dengan kondisi musim yang berpindah-pindah itu, yang berubah, bukan berpindah ya, berubah-berubah itu, otomatis mereka harus adjust. Contoh misalnya ya, di Korea Selatan, again, saya berikan contoh Korea Selatan, kenapa teknologi fermentasi itu sangat berkembang di wilayah-wilayah Asia Pasifik, seperti misalnya Korea Selatan itu kan kalau Anda dengar di Cina itu makanan-makanan yang difermentasi karena di wilayah itu karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim, sedangkan kalau contohnya itu kayak kimchi ya. Jadi kimchi itu jenis vegetable, kenapa sejarahnya ada kimchi? Karena winter itu kan dia tidak bisa memproduksi vegetable. Atau misalnya di Rusia itu terkenal dengan pickle. Apa sih bahasa Indonesianya pickle itu? Acar, Miss. Oh, acar. Thank you very much. Jadi acar di Rusia itu kan terkenal dengan acar ya. Salah satu penyebabnya adalah karena pendekatan fermentasi itu. Jadi ada beberapa jenis vegetable yang memang tidak memungkinkan untuk diproduksi di bulan-bulan tertentu ya, atau bulan-bulan lain, karena dia winternya mungkin panjang dan winternya severe atau sangat dingin sehingga tidak memungkinkan untuk itu, maka orang di sana itu mencari alternatif bagaimana dia bisa mengkonsumsi vegetable, sayuran di musim salju misalnya. Nah, itu muncullah misalnya kayak pendekatan fermentasi. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian maximizing, optimizing ini reverse substantivism tadi. Jadi dengan resource yang terbatas itu bagaimana Anda memaksimalkan, bagaimana Anda mengoptimalkan resource itu meskipun dengan terbatas, Anda bisa mendapatkan kesejahteraan atau manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya. Oke, kemudian yang terakhir, dan saya yakin Anda hafal sekali dengan ini karena di political economy kita mention di kelas State Market and Society beliau terlalu sering muncul, yaitu John Maynard Keynes. Jadi John Maynard Keynes ini terkenal dengan Keynesian teori ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang Keynesian teori karena saya sudah sangat yakin di kelas State Market and Society itu sudah sangat jelas penjelasannya. Atau ada yang masih ingat? Atau ada yang sudah lupa? Teorinya John Maynard Keynes. Silahkan. Anybody? Ramadan? Iya, Miss. Halo? Iya. Ramadan masih ingat teorinya John Maynard Keynes? Masih, Miss. Silahkan. Jadi John Maynard Keynes itu teori yang paling terkenalnya itu teori tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Miss. Jadi yang saya ingat itu apabila untuk menyelamatkan negara dari inflasi atau depresiasi ekonomi, negara itu harus menambah expand-nya lebih banyak untuk di infrastruktur sehingga geliat ekonomi itu untuk meningkatkan logistik ekonomi secara mikro itu lebih masif lagi sehingga daya beli itu bisa diukur lebih meningkat karena dengan pemerintah melakukan
investasi istilahnya gitu di bidang infrastruktur, uang-uang pemerintah itu bakalan nanti masuk lagi ke pemerintah melalui pajak, Miss. Dari berkembangnya bisnis gitu. Yang saya ingat. Okay, thank you Ramadan. Fairly true, I will say fair enough. Ada yang bisa menyempurnakan? Nurmala? Putri Maharani? Siapa nih? Mana semua ya? Miss, saya baru ingat lagi satu. Tentang employment. Dia berkaitan sama employment teori gitu, Mas. Untuk mengendalikan tingkat orang yang unemployment. Ya, gitu. Okay, thank you Ramadan. Widya? Itu Miss, yang bukunya beliau yang paling terkenal, The General Theory of Employment, Interest and Money, terus sama yang pajak progresif, Miss. Very good. Okay, that's enough dari Widya. Ufi? Oke. Ufi tidur ya. Alright. Kalau begitu ada pertanyaan sampai di sini? Ini pertemuan kita yang terakhir sebelum ujian ya. Jadi, oke, sebelum saya masuk atau saya ingin I want to ask you, do you have any questions? Ada pertanyaan nggak buat saya? Ada yang kurang jelas? Miss, boleh bertanya nggak? Silahkan Widya. Itu kan di bagian Karl Marx, Miss, agak ada menyinggung yang namanya class struggle. Itu class struggle itu berkaitan sama itu struktur itu Miss, aduh saya susah banget nyebutnya. Yang Apa? perekonomiannya. Aduh Miss, nanti deh Miss, saya tadi mau nanya saya lupa lagi. It's okay, alright, that's fine. Miss, saya deh yang mau nanya, Miss. Silahkan Ramadan. Miss tahu Abhijit Banerjee nggak, Miss? What about him? Yang baru dapat ini apa namanya? Nobel Economic. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu tentang apa namanya? Nah, di bukunya itu kan dia jelasin tentang bagaimana caranya memberantas ekonomi di Afrika, Miss. Ya kan? Intinya gitu. Nah, tapi saya tuh kayak bingungnya itu dia menjelaskan secara teoritis lebih kritikalnya itu adalah ke yang bersifat UMKM gitu, Miss, untuk bisa ngembangin negara-negara Afrika. Nah, kalau pandangan Miss tentang pengembangan negara di Afrika itu gimana? Pertanyaannya susah banget ya kalau kita berbicara tentang apa namanya pendekatannya Abhijit Banerjee kemudian di Afrika. Pertama, saya ingin mengatakan seperti ini. Afrika itu luas. Afrika mana yang kita bahas? Apakah dia Afrika yang mendekati Eropa, which is mean dia percampuran Afrika dengan Arab karena kondisi ekonominya berbeda, konflik di wilayah barat berbeda dengan di timur, kemudian di bawah itu berbeda karena Anda harus lihat setiap negara itu mengikuti mau tidak mau berkaitan dengan legal prosedur dan jenis kan di dunia itu kan ada dua ya. Jadi peraturan itu atau undang-undang itu adopsinya ada dua. Ada yang dimaksud dengan civil law. Civil law itu pendekatan hukum yang diadopsi oleh negara-negara Eropa
dan negara Amerika Latin, kemudian ada yang dimaksud dengan common law. Jadi biasanya negara yang dijajah oleh negara kayak kita, dijajah oleh Belanda, itu akan mengadopsi hukum yang dibawa oleh sistem hukum yang dibawa oleh Belanda, yaitu civil law. Nah, negara-negara yang dijajah oleh misalnya Inggris, itu akan mengadopsi hukum yang disebut dengan common law, which is merupakan salah satunya turunannya adalah omnibus law. Sekarang kalau kita berbicara tentang Afrika, saya mungkin akan mengembalikan kembali kepada Ramadan. Afrika mana yang kita bahas di sini? Berarti kalau misalnya disamaratakan itu nggak bisa ya, Miss? Afrika secara keseluruhan kayak ASEAN gitu. Tentu saja kita tidak bisa menyamakan. Kalau ASEAN kita berbicara tentang Singapura, pengkategorian ekonominya sudah berbeda. Jadi kalau setahu saya, Banerjee ini dia memperkenalkan teori pure economics atau ekonomi, pendekatan teori ekonomi yang memang secara spesifik itu didesain untuk negara-negara miskin. Jadi ada wilayah, kayak kita runutkan kembali pengakaran teorinya itu, kalau Anda pernah baca bukunya Jared Diamond, itu kalau misalnya wilayah tertentu ya, contoh di Papua. Di Papua itu kenapa pendekatan ekonomi yang harusnya diberikan itu berbeda dengan di wilayah Jawa. Kita tidak usah ngomong terlalu jauh ke Afrika ya, kita lihat pendekatan di negara kita. Papua itu secara historikalnya dia tidak memiliki hewan yang berkaki 4 yang bisa digunakan untuk membantu pertanian. Sehingga budaya yang berkembang di sana itu bukan farming, tapi hunting. Jadi ada faktor alam yang mempengaruhi kondisi dan bentuk budaya perekonomian suatu wilayah. Contoh misalnya, dulu Indonesia itu dia negara maritim, shifting menjadi negara agriculture, sehingga dia ingin kembali ke maritim sudah susah. Tapi kalau kita lihat secara mikroskopik, wilayah seperti Papua itu, sejarahnya dia tidak memiliki hewan, dia tidak memiliki kuda ya, dia tidak ada sapi di sana. Yang mereka punya mungkin seperti let's say babi hutan, tapi binatang-binatang itu tidak bisa dipakai untuk bercocok tanam, sehingga dia tidak bisa shifting dari hunting. Jadi kan kalau kita lihat perubahan budaya itu dia harus dari ada perubahan budaya dari hunting, kemudian dia menjadi agriculture, dia menetap. Kalau hunting kan dia berpindah-pindah, kemudian dia menjadi menetap. Nah itu yang tidak terjadi pergeseran karena ada faktor alam di situ. Kemudian yang kedua, ada wilayah tertentu kita tarik kembali teorinya menjadi lingkaran setan kemiskinan. Kenapa? Karena di wilayah tertentu itu, misalnya di Afrika, itu ada jenis penyakit yang menyerang orang miskin. Contoh misalnya malaria. Jadi ketika orang itu sudah kena malaria, dia mempengaruhi otaknya dia atau kemampuan intelektualnya dia ya, secara physically, brainnya kan berubah gitu kemampuannya. Nah, ketika dia kemampuan intelektualnya sudah rendah, dan kemudian kita mendekatkan pendekatan teori ekonomi neoklasikal teori, itu akan sangat susah sekali karena less intervention dari pemerintah, sedangkan ada kondisi dasar dari masyarakat ini yang tidak bisa disamakan dengan kondisi masyarakat pada umumnya, karena di wilayah itu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Nah, kalau Banerjee ini, sepengetahuan saya, dia melihat pendekatan teori seperti itu. Jadi dia tidak melihat bahwa general teori neoklasikal perspektif itu memang harus ada pendekatan khusus yang bisa diaplikasikan terhadap wilayah-wilayah tertentu yang miskin gitu. Jadi teori general teorinya itu tidak bisa diaplikasikan di wilayah itu. Begitu Ramadan. Baik, Miss. Terima kasih. You're very much welcome. Ada lagi yang lain? Maaf, Miss, saya mau bertanya buat verbal testnya, Miss. Silakan, Alvina.
Jadi kalau dari jadwal itu kan tanggal 16 nih, 16 Mhm. November hari Senin, jamnya itu jam 10.10 sampai 12.40. Mhm. Kalau melihat yang ikut kelasnya ini banyak, kira-kira pembagiannya itu akan dibagi per grup atau gimana? Oke, Alvina, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jawaban saya adalah itu belum saya pikirkan. So, saya belum bisa memberikan jawaban kepada Alvina sekarang. Technically, to be honest ya, saya mempertimbangkan dua alternatif. Verbal test, kemudian yang kedua adalah writing test. Tapi writing testnya itu tidak dilakukan secara Anda ketik, tapi Anda tulis tangan. Saya, to be honest, at this moment, saya masih mempertimbangkan apakah saya akan melakukan verbal test atau saya akan melakukan writing test. Jadi writing test itu Anda tulis di kertas biasa, kemudian Anda scan atau foto, kemudian Anda upload, sehingga saya bisa membacanya. Karena tapi yang bisa saya berikan jawaban untuk sekarang adalah saya sudah menutup kemungkinan akan melakukan tes secara Anda ketik melalui Word atau Google Docs. Karena saya tahu itu banyak sekali yang copy paste. Mungkin jawab Kalau ya, boleh, silahkan Mbak Gina. kalau boleh writing test aja. Ya Miss, writing aja lah Miss. Writing text saya. Nah, Ya Miss. kenapa? Takut Miss. Gemeteran, Iya, Miss. Miss, writing. Kalau Lisa takut blank Miss. Nervous, Miss, nervous. Ryan Miss. Takut blank aja. Ngeblank, Miss. Betul, Miss. Ya ampun, Miss. Writing. Kalau writing kan ada waktu buat mikir dulu. Kalau enggak, Writing Miss. We will see ya. Tapi kalau dengan verbal test, saya sangat yakin kalian pasti belajar. Karena mungkin saya dalam skenario pikiran saya itu, saya akan menguji 4 orang secara bersamaan. Saya berikan Anda pilihan 5 pertanyaan, silahkan Anda pilih secara acak, kemudian saya tanya kepada Anda, pendalamannya seperti apa. Jadi technically kalau Anda tidak belajar secara proper, Anda kemungkinan besar tidak akan bisa menjawab. Tapi kalau misalnya Anda writing test, keuntungannya ada di Anda karena you can think and you can look up on your notes, which is good for you. But kalau verbal test is easier for me karena saya langsung bisa memberikan penilaian secara spontan kepada Anda dan sangat cepat. But we will see. Saya akan kasih Anda keputusan the end of this week. Karena soal ujian itu akan saya submit minggu ini. Jadi kalau sudah akan saya informasikan kepada Anda. Yes? Silahkan Pak Ronald. Just nah, mungkin kalau misalnya Miss buat verbal, I do agree with that. Karena juga itu bagus. Tapi itu juga bagus Miss kalau misalkan verbal test. Kayak Miss bilang, itu bakal bikin kita belajar. Saya cuma bingung aja Miss dan penasaran. Nanti kalau misalkan verbal test yang kayak Miss bilang tadi, misalkan ada 5 soal, terus ada 4 orang. Itu ada 4 orang dan ada 5 soal. Just in case misalkan saya sendiri nih yang cuma bisa jawab soalnya Miss. Tapi sebenarnya teman saya ini udah belajar loh Miss gitu. Tapi apa ya Miss? Yang punya kemampuan bisa jawab soal yang mendekati perfect lah ataupun benar semua itu kan saya Miss itu. Nah itu kan jatuhnya kayak saya mikirnya kayak ini Miss, kasihan teman-teman yang dia sebenarnya jawab cuman belum nggak dapat poinnya, tapi yang satu dapat poinnya Miss gitu. Karena apa ya itu sih Miss, maksudnya sebenarnya verbal test ini bagus, cuman saya mikir Miss teman-teman yang lain nanti kayak gimana gitu Miss. Maksudnya bukan saya bilang kalau saya pintar ya Miss di sini, enggak, cuman saya di sini apa ya saya belum aja Miss gimana teknis dari
pada batas ini Miss seperti itu kan kayak misalnya bilang tadi ada 4 soal terus nanti apakah itu satu kloter itu langsung bareng-bareng soalnya Miss kayak gitu. Baik, terima kasih Ronald. Ada lagi yang lain? Kalau Nadia? Kalau misalkan nanti verbal test itu kayak Miss ngasih pertanyaan terus kayak ngasih kesempatan berpikir dulu nggak kayak 1 menit gitu. So I think 60 seconds is too long. I would say like this one ya. Terima kasih. At first, thank you Ronald atas sarannya. You don't have to. Kalau saya akan menjawab seperti ini. You don't have to think about others. Think about yourself. Because it's my objective. Itu sebagai dosen untuk yang memberikan penilaian. Jadi bukan apakah Anda kasihan atau tidak kasihan kepada teman Anda. You don't have to think about that. You have to think about yourself first. Because there's no guarantee you will pass. I will say like that. But it doesn't mean saya mendegradasi confidence Anda. So focus on yourself first. Penilaian itu is my responsibility dan hak saya untuk menilai. So I will judge based on how far I see dan sejauh mana saya lihat keaktifan Anda. Whether you just come online and you never basically contributed to anything, itu akan pasti itu akan saya melihat mahasiswa yang I don't know, because I never see you basically. I don't know whether you basically sleeping or what you do. I didn't know about that. So I think by asking you directly, ini akan menjadi hypothetical testing buat saya ya. And we'll see what happens. Kemudian Mbak Gina, will I give you 1 minute? I don't think I give you 1 minute. 1 minute is too long. But maybe I will say like this one. Sesuatu itu kalau Anda pelajari dengan sangat baik, sometimes dia menjadi habit. When it comes become a habit, technically dia sudah insert atau masuk di your unconscious mind. Jadi sudah berada di alam bawah sadar. For instance, like eating, Anda nggak pernah berpikir untuk makan. So, tapi tidak berarti bahwa saya menganjurkan Anda untuk menghafal tanpa memahami. Silahkan Anda melihat slide-nya, akan Anda melihat catatannya. Yang saya tanya kepada Anda itu kemungkinan besar adalah pengertian Anda dan contohnya seperti apa. Jadi, reverse sejauh mana Anda memahami penjelasan saya yang saya berikan selama ini, dan apakah Anda betul-betul membaca bahan yang sudah saya berikan, atau at least make a notes ketika belajar. Jadi untuk jawaban saya sementara seperti itu. Apakah akan ada 5 soal kemudian Anda memilih? Jawaban saya sebelumnya itu maybe. Jadi belum ada kepastian. Kalau saya sudah membuat soalnya seperti apa, akan saya beritahukan lewat Google Class. Mekanismenya seperti apa. And we will see what happens. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada. Ada lagi? Miss, jangan lupa upload. Sorry, Selin? Miss, jangan lupa upload YouTube ya, Miss. Yeah, of course. Thank you, Selin. Gina? Terima kasih, Miss, atas jawabannya. Alright, thank you very much. Oke, baik ya. Terima kasih banyak atas waktu Anda untuk malam hari ini. I hope you have a good night. Dan saya harap Anda betul-betul belajar dan sampai ketemu di ujian. Alright, bye-bye. Thank you, Miss. Terima kasih banyak ya.